Bab 4220, Teknik Rahasia. Hahaha, jangan bicara omong kosong, coba saja kalau kamu punya kemampuan. Ketika Wang Qingxi melihat bahwa Dev setuju, dia langsung sangat gembira. Dev, kamu gila, kami. Liu Ruyan cemas dan ingin menghentikan Dev. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah orang yang paling dekat dengan Dev di sini. Ruyan, jangan khawatir, apakah kamu tidak percaya pada laki-lakimu sendiri? Dev berkata kepada Liu Ruyan sambil tersenyum. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan dia mengangguk dan berkata, saya percaya kamu. Nona Liu, jangan khawatir. Jika rekan Daoi Dev dalam bahaya, kami tidak akan pernah berdiam diri. Kata Chen Wenliang. Banyak dari mereka yang diselamatkan oleh Dev, jadi mereka tidak akan duduk diam jika Dev dalam bahaya. Dev melompat, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menembakkan cahaya pedang, menuju ke arah Wang Qingxi. HMPH, meskipun kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, kamu berani bersikap sombong. Wang Qingxi mendengus dingin dan meraih kekosongan itu dengan telapak tangannya. Tiba-tiba serangkaian guntur dan kilat terpicu, dan kemudian guntur dan kilat itu ditangkap di tangan Wang Qingxi dan berubah menjadi pedang panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Bagaimanapun, ini luar biasa. Sebagai apoteker, bagaimana Anda pernah melihat ini sebelumnya? Gu Tianchao di samping tersenyum dingin dan berkata, itu hanya teknik menggertak. Jika pemimpin sekte kita ingin memicu guntur dan kilat, yang perlu dilakukan hanyalah berpikir. Dev sendiri memiliki asal mula guntur dan kilat. Hanya dengan berpikir, kekuatan asli guntur dan kilat akan meledak, dan kilat serta guntur akan langsung muncul di langit dan bumi. Cahaya pedang Dev menyerbu ke arahnya, dan Wang Qingxi secara pasif mulai melawan. Boom! Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan tubuh Wang Qingxi langsung mundur, dan pedang panjang yang diubah oleh guntur dan kilat di tangannya hancur dalam sekejap. Wang Qingxi merasa ngeri. Dia berada di alam Mahayana tingkat kedua. Meskipun dia adalah seorang master arai dan telah dilatih ke alam Mahayana tingkat kedua, kekuatan yang dapat dia keluarkan mungkin tidak sebaik biksu lainnya. Tapi mustahil untuk tidak bisa menahan serangan dari biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Tidak peduli betapa hebatnya Dev, bagaimana dia bisa melompati begitu banyak level. Pamerkan keahlian khususmu. Jika kamu berhadapan langsung denganku, kekuatanmu tidak akan cukup. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Wang Qingxi tahu bahwa Dev tidak sedang membual, jadi dia tidak berani gegabah dan mengeluarkan kertas jimat emas tinggi manusia dari pelukannya. Kertas jimat itu tertutup rapat dengan rune. Saat kertas jimat itu terbakar, raksasa emas muncul samar-samar di balik batu biru itu. Ambil darah sebagai panduan, makan manusia, hormati langit dan bumi, dan ambil nyawaku. Wang Qingxi tampak tercengang, menggumamkan kata-kata, dan seluruh tubuhnya perlahan mulai menjadi transparan. Wang Qingxi membentuk segel dengan telapak tangannya dan perlahan menyatu ke dalam tubuh raksasa setinggi 100 kaki itu. Bus! Untuk sesaat, raksasa itu gemetar, dan seluruh tubuhnya menjadi hidup. Raksasa dan Wang Qingxi benar-benar bergabung. Aura yang keluar dari tubuh raksasa itu persis seperti batu biru. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan Gu Tianchao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wang Qingxi bisa melakukan trik seperti itu. Ketika Dev melihat ini, dia juga sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat teknik fusi semacam ini. Hahaha, Dev, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia sekte penghancur surga kami. Wang Qingxi tertawa terbahak-bahak. Karena itu, Wang Qingxi menebas Dev dengan pedangnya. Saat ini, Dev sama lemahnya dengan semut di depan Wang Qingxi. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti bersikap ceroboh. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya juga memancarkan cahaya. Seekor naga emas besar perlahan muncul di belakang Dev. Bab 4221, sudah punya rencana. Mengaum. Naga emas itu meraung, bumi bergetar, dan gelombang besar tiba-tiba muncul di laut. Semua orang buru-buru memasang perisai untuk melindungi keselamatan perahu roh. Wang Qingxi memandangi naga emas di belakang Dev, dan kesombongan aslinya tiba-tiba padam. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu bisa membuat naga emas itu muncul? Sihir psikedelik macam apa yang kamu gunakan? Wang Qingxi bertanya. Kamu banyak bertanya pada ibumu tentang apa yang dia lakukan. Jika kamu ingin dipukuli, kamu akan dipukuli. Banyak sekali omong kosong. Api berkobar di tubuh Dev, dan bahkan tubuh naga emas juga menyala. Berubah langsung menjadi naga api dan buka mulutnya yang berdarah. Kamu mencari kematian. Wang Qingxi meraung marah, dan menebas Dev dengan pedang raksasa di tangannya. Naga emas itu meraung dan bergegas ke depan, menghadap pedang raksasa itu. Boom! Pedang raksasa itu dihadang oleh naga emas, dan kemudian naga emas itu menyemburkan api naga, dan api tebal itu langsung mengelilingi raksasa itu. Nyala api memenuhi langit,
memantulkan seluruh langit menjadi merah, dan bahkan laut pun terbakar api. Chen Wenliang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengarungi perahu roh jauh-jauh. Hahaha, kamu hanya bercanda jika ingin membakarku sampai mati dengan api. Aku adalah raksasa yang tidak takut air dan api. Dan tidak ada kehidupan, tidak ada rasa takut akan kematian. Jika kamu ingin mengalahkanku, bermimpilah saja. Terbungkus api, Wang Qingxi tidak takut, tapi tertawa keras. Raksasa miliknya ini dibuat menggunakan teknik rahasia sekte penghancur surga dan tidak terbuat dari daging dan darah, jadi dia tidak takut api sama sekali. Ibarat boneka, ia tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal hidup atau mati. Sekarang Wang Qingxi bergabung dengan raksasa, semuanya dikendalikan oleh Wang Qingxi. Raksasa tidak memiliki pemikirannya sendiri. Raksasa itu berdiri di dalam api, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Nyala api tidak dapat membahayakan raksasa itu. Karena kamu tidak bisa dibakar sampai mati, aku akan memotongmu sampai mati. Dev melompat dan berdiri di atas kepala naga itu. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya pedang setinggi 100 kaki, dan kemudian dia mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang bergulung masuk, membawa cahaya putih yang menyilaukan. Gemuruh. Berbagai aura di tubuh Dev terus mengalir, dan dia menebas raksasa itu dengan pedang satu demi satu. Dev menghunus pedangnya dengan sangat cepat, dan setiap kali dia menyerang raksasa itu dengan pedangnya, percikan api meledak di seluruh langit. Hahaha, ku bilang tidak ada gunanya. Meski pedangmu bagus, tapi tidak bisa menembus pertahanan raksasaku sama sekali. Wang Qingxi tertawa. Dev mengabaikannya sama sekali, tapi terus menyerang. Setiap pedang seperti gunung yang jatuh secara tiba-tiba, menyebabkan bumi bergetar, kehampaan berputar, dan raungan abadi. Gelombang besar yang dipicu oleh pedang ini bergulung di laut, dan kolom air membubung ke langit, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Wang Qingxi, yang awalnya tidak peduli, tiba-tiba mengalami banyak retakan kecil di tubuh raksasa itu. Dan berbagai garis pada jimat besar yang dia keluarkan benar-benar bergetar. Ngomong-ngomong, raksasa Wang Qingxi bukanlah boneka sungguhan, tapi dibuat menggunakan teknik rahasia dan rune. Kekuatan dan pertahanan yang dimilikinya tidak terbuat dari materialnya sendiri, melainkan semuanya didukung oleh rune padat di kertas jimat. Jika rune dihancurkan, kekuatan raksasa itu juga akan melemah. Sial, kupikir kamu menyia-nyiakan usahamu, tapi aku tidak pernah mengira kamu punya rencana. Wang Qingxi sedikit mengernyit dan tidak berani gegabah. Saya melihatnya memaksakan keluar sari darah dari tengah alisnya, dan mengoleskan sari darah langsung ke kertas jimat. Raksasa emas itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan rune yang padat juga berubah menjadi merah darah. Tanda berdarah menutupi tubuh raksasa itu, memancarkan aura teror. Sekarang giliranku. Wang Qingxi berteriak keras, pedang di tangannya bersinar terang, dan kekosongan itu langsung terbelah. Dev berdiri di atas kepala naga, merasakan kekuatan pedang, tapi dia tidak menghindar sama sekali, tapi melompat. Bab 4222, apa yang kamu gambar? Seluruh orang langsung menuju pedang raksasa itu. Apa yang akan dilakukan Tuan Dev? Ketika Nihang melihat ini, dia langsung terkejut. Taois muda, Dev tidak akan bunuh diri, kan? Kenapa kamu tidak menghindar atau menghindar, tapi pergi ke arah pedang raksasa itu? Chen Wenliang tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Bahkan Wang Qingxi sendiri tidak menyangka Dev tidak akan menghindar, namun kini dia akan berinisiatif untuk menyambutnya. Ini berarti meregangkan kepalamu untuk dipenggal sendiri. Mengapa ini terjadi? Apakah ini penipuan? Tepat ketika Wang Qingxi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh Dev bertabrakan langsung dengan pedang raksasa di tangannya. Boom! Bersamaan dengan suara keras, cahaya kemasan memercik kemana-mana. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan jatuh sepotong demi sepotong seperti kepingan salju dan perlahan menghilang. Saat cahaya kemasan bersinar, semua orang terkejut melihat tubuh kurus Dev mampu menahan hantaman pedang raksasa. Dan dia menjepit pedang raksasa itu erat-erat dengan kedua telapak tangannya, dengan rasa jijik dan dingin di matanya. Bagaimana ini mungkin? Wang Qingxi langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan serangan pedang tadi, bahkan seorang master di alam Mahayana akan dibawa pergi dengan satu serangan bahkan jika dia melawan seperti ini. Tetapi Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dan tidak terlihat terluka? Ini tidak mungkin. Yang lain juga bingung dan menatap kosong. Jika kita berbicara tentang kekuatan Dev, banyak orang telah melihatnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Dev akan begitu hebat. Ini adalah perlawanan langsung terhadap pedang ini. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, tidak ada yang berani mencobanya. Sayangku, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan? Zhen Yuandao menjilat bibirnya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ketika Su Tianshuo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Jika Dev membunuh Wang Qingxi, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan?
Dev ini terlalu mesum, dia bukan manusia. Bao Longsing berkata dengan ketakutan di wajahnya. Apa yang kamu takutkan? Wang Qingxi mungkin tidak akan kalah. Tunggu dan lihat saja. Jika Wang Qingxi kalah, kami akan menyelinap pergi diam-diam. Bagaimanapun, tidak ada yang memperhatikan kami sekarang. Jika tidak berhasil, kami akan membunuh mereka jika mereka tidak mengaku berkolusi dengan Sekte Fa Tianzhan. Apakah mereka punya bukti? Apakah mereka benar-benar berani membunuh kita semua? Su Tianshuo akan menunggu dan melihat. Bagaimanapun, dia sudah siap. Faktanya, dia sendiri sangat ketakutan dan kakinya gemetar terus-menerus. Hanya saja orang-orang ini menganggapnya patuh. Jika dia menunjukkan rasa takut saat ini, maka orang lain akan benar-benar celaka. Begitu hati orang-orang tersebar, Su Tianshuo tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kamu raksasa kelihatannya tinggi dan perkasa, tapi kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Ternyata kamu hanya pecundang. Sebuah cibiran muncul di wajah Dev dan dia berkata kepada Wang Qingxi. Wang Qingxi marah dan marah, mengertakkan gigi dan berkata, jangan bangga, saya belum dikalahkan. Bus! Tiba-tiba, pedang raksasa itu mulai ditutupi dengan tanda berdarah, dan kekuatan dahsyat meledak. Dev melihat rune berdarah yang berkedip di pedang raksasa itu, dan tersenyum lebih cerah, bermain rune denganku, kamu masih sedikit hijau. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar menghunus pedang raksasa itu beberapa kali dengan jarinya. Dalam sekejap, kekuatan yang akan meledak dari pedang raksasa itu menjadi tidak aktif, dan pedang raksasa itu bergetar, menghempaskan raksasa itu. Wang Qingxi terkejut dan melihat pedang raksasa di tangannya dengan tidak percaya. Kamu, apa sebenarnya yang kamu gambar pada pedang raksasaku? Wang Qingxi bertanya dengan wajah kaget. Anda harus tahu bahwa ini adalah senjatanya. Dia memberikan semua rune berdarah pada pedang raksasa ini. Namun siapa sangka semua rune berdarah menjadi tidak efektif setelah digesek 2 kali oleh Dev. Bab 4223, berhenti mengejar. Apakah kamu ingin tahu? Dev tertawa. Tentu saja. Wang Qingxi mengangguk. Dia benar-benar ingin tahu metode apa yang digunakan Dev untuk menekan tanda darahnya. Anda harus tahu bahwa tanda darah ini diturunkan dari Sekte Penghancur Surga. Kamu bukan anakku, aku tidak bisa memberitahumu, tapi jika kamu memanggilku ayah, aku bisa memberitahumu, atau bahkan mengajarimu. Kata Dev dengan wajah bercanda. Mendengar kata-kata Dev, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Dev masih tega bercanda. Inilah saatnya membuat keputusan hidup atau mati. Wajah Wang Qingxi pucat, dia mengangkat pedangnya lagi dan menyerang. Dia tidak peduli apakah tanda darah pada pedang raksasa itu efektif atau tidak. Kali ini Dev tidak melawan dengan paksa, tapi langsung memblokirnya dengan pedang pembunuh naga. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam. Tubuh kurus Dev tidak berarti apa-apa di depan raksasa ini, tetapi sosok tidak penting ini memblokir pukulan ini. Tepat setelah Dev memblokir pedangnya, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari udara, dan kemudian menghantam raksasa itu dengan keras. Boom! Terdengar suara keras, dan raksasa itu langsung terjatuh, dengan banyak retakan besar dan kecil muncul di tubuhnya. Lupakan tentangmu binatang buas. Wang Qingxi memandangi naga emas yang bergegas mendekat dan menyapunya dengan ekornya, dan meraung dengan marah. Dia hanya fokus mengikuti Dev untuk bertarung, tapi melupakan naga emas Dev. Wang Qingxi menebas naga emas itu dengan seluruh kekuatannya. Naga emas itu meraung, memutar tubuh besarnya dengan kuat, lalu menamparkan pedang raksasa itu dengan keras. Duar! Pedang raksasa itu hancur berkeping-keping akibat benturan keras ini, hanya menyisakan gagangnya di tangan raksasa itu. Tergantung pada. Wang Qingxi melihat pedang raksasa yang patah di tangannya dan benar-benar bingung. Apa maksudnya ini? Bagaimana kita bisa berperang jika kita tidak punya senjata? Saat Wang Qingxi tertegun, naga emas itu menyapu dengan ekornya lagi. Bang! Tubuh besar raksasa itu terjatuh dengan keras. Saat dia jatuh, seluruh tubuhnya hancur, dan Wang Qingxi terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Nak, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Setelah Wang Qingxi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 jimat, menempelkannya di kakinya, dan kemudian melarikan diri. Mantra semacam ini bisa membuat orang lebih cepat. Kamu masih ingin lari? Dev tersenyum dingin, dan api tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dia mulai menggunakan langkah api. Wang Qingxi sangat cepat hingga dia menghilang dalam sekejap mata. Dia pikir dia telah melarikan diri, jadi dia menarik napas panjang. Kamu berlari sangat lambat dan kamu masih ingin lepas dari genggamanku. Suara Dev terdengar di telinga Wang Qingxi. Wang Qingxi tertegun, berbalik dan menemukan bahwa Dev telah muncul di sampingnya pada suatu saat. Kamu. Wajah Wang Qingxi penuh dengan keterkejutan, lalu dia mengertakkan gigi dan mempercepat lagi. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Dev selalu mengikutinya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari,
tetapi pesona di kaki Wang Qingxi gagal dan kecepatannya melambat. Dan Dev juga tidak tergesa-gesa dan tenang. Berhentilah mengejarku. Aku menyerah. Tidak apa-apa jika aku menyerah. Ketika Wang Qingxi melihat ini, dia langsung berhenti dan terengah-engah. Dev mencengkeram kera baju Wang Qingxi dan langsung membawa orang ini kembali. Tepat ketika Dev membawa Wang Qingxi kembali, Su Tianxiu diam-diam memimpin seseorang untuk mengemudikan perahu roh menuju benua barat. Karena Chen Wenliang dan yang lainnya mengkhawatirkan kenyamanan Dev, mereka semua mengendarai perahu roh mereka untuk mengejar Dev, melupakan Su Tianxiu dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Dev kembali bersama Wang Qingxi, semua orang menghela nafas lega dan berkumpul di sekelilingnya satu demi satu.